Pendeta di dalam renungan harian untuk adik-adik sekolah Minggu GKPS dan juga yang khususnya yang ada di distrik 7 ini. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya Kak Pendeta mau ajak kita untuk sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi ini kami boleh dengan sukacita untuk bangun dari tidur kami dan kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Berkatilah kami semuanya supaya kami memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan untuk bahan renungan kita hari ini dari kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Kak Pendeta bantu bacakan ya untuk kita semua. Yeremia 33 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema kita untuk hari ini, berdoalah kepada Tuhan. Wah, dari tema ini kita sudah memahami adik-adik ya, apa sih maksud firman Tuhan? Ingin mengajak apa sih firman Tuhan hari ini? Nah, adik-adik yang terkasih, tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk tujuan yang baik. Allah menciptakan kita untuk memberikan kita kehidupan yang baik dan supaya kita ini hidup di dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Adik-adik yang terkasih, tetapi kita juga sering ternyata kita ini hidup di dalam dosa. Maunya kita sendiri gitu, yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Nah, adik-adik yang kukasihi, inilah juga yang hendak diingatkan oleh Nabi Yeremia di dalam teks firman Tuhan kita pada hari ini, di mana bangsa Israel hidup di dalam dosa mereka. Mereka menyembah berhala, mereka berbuat yang tidak adil, mereka merampas hak orang lain, tidak ada yang namanya kasih di sana. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena dosa mereka, itulah yang membuat mereka harus dihukum, yang akhirnya kemudian mereka mengalami penindasan dari orang-orang Babel, dan akhirnya juga membuat mereka jadi masuk ke dalam penjajahan pembuangan di Babel, adik-adik. Nah, pada saat itu kehidupan mereka sangat menderita karena mereka harus di bawah tekanan oleh bangsa Babel. Nah, walaupun demikian, jelas disampaikan kepada kita lewat firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Tuhan kita itu penuh belas kasih dan penuh kasih karunia. Allah hendak menyampaikan pesan ini kepada umatnya, kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia, bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Allah akan menyelamatkan bangsa Israel yang hidup di dalam penindasan penjajahan bangsa Babel. Maka Allah menyuruh Nabi Yeremia menyampaikan supaya orang-orang Israel ini bertobat dan berseru hanya kepada Tuhan. Dikatakan tadi di dalam nats firman Tuhan kita, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini, yang pertama, lewat perikop ini kita diajarkan untuk berserunya kepada Tuhan. Nabi Yeremia mengatakan berseru kepada Tuhan, maksudnya ialah berdoalah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, karena dengan berdoa adalah cara kita berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Yang kedua, adik-adik, hiduplah dalam doa. Nah, adik-adik, ketika kita berdoa, jangan pernah ragu untuk setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dalam doa itu kita serahkan semuanya, serahkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita harapkan. Bahkan mungkin ketika adik-adik dalam ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan di dalam doamu.
di dalam doa kita semua. Seperti firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 ya adik-adik ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, adik-adik, mari yakini, imani doamu. Jangan pernah ragu akan setiap doa yang kau sampaikan. Yang ketiga, bila kita di dalam sukacita datanglah kepada Tuhan. Nah, dan ketika kita juga di dalam pergumulan, kegelisahan juga datanglah kepada Tuhan di dalam doa kita. Datanglah kepada Tuhan melalui doa. Karena ada lagu rohani mengatakan, Dia hanya sejauh doa. Ya, adik-adik, kita semua tanpa terkecuali kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita semua harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam doa kita. Yang keempat, yang terakhir adik-adik, Tuhan berjanji akan menjawab doa-doa kita. Adik-adik, ada jaminan bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita, dan itu yang dikatakan dalam nats firman Tuhan. Tuhan mendengarkan doa-doa orang yang percaya, Tuhan mendengarkan doa-doa orang yang berseru kepada Tuhan melalui doa. Ya, melalui doa itu Tuhan akan memberikan kekuatan juga kepada kita, dan Tuhan akan mengabulkan setiap doa dan harapan kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Oleh karena itu intinya tetaplah berdoa adik-adik, seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Untuk adik-adik semuanya, termasuk Kak Pendeta juga, kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, untuk terus berdoa. Berdoalah setiap saat, ya, mau sekolah, ya pulang sekolah, ya berdoa tidak harus di kamar dulu. Ketika adik-adik mengerjakan soal di sekolah, mengerjakan tugas di sekolah, kita katakan, Tuhan berkati aku, mampukan aku Tuhan, supaya aku bisa menjawabnya. Nafas kehidupan orang Kristen adalah melalui doa. Tetaplah berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk terus rajin berdoa, mau berdoa, menyerahkan seluruhnya apa yang kami rasakan kepada Tuhan, baik dalam sukacita maupun dalam kesusahan dan kesulitan. Kami mau terus datang kepada Tuhan melalui doa kami. Berkatilah seluruh anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami semuanya Tuhan. Mereka semua boleh sehat-sehat dan panjang umur, dan tetap senantiasa di dalam penyertaan Tuhan, di dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab, di dalam belajar mereka, dan di dalam kehidupan mereka bersama dengan orang tua dan teman-teman yang mereka kasihi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Tuhan memberkati. GKPS TV